Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas suku banyak atau polinomial part yang ke-9, yaitu tentang pembagian polinomial oleh X plus K dengan cara Horner atau pembagian sintetis. Simak terus video ini sampai akhir. Di part-part sebelumnya kita sudah bahas ya, bahwa ada banyak sekali metode pembagian polinomial. Dan sekarang kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu dengan cara Horner atau pembagian sintetis. Pembagian polinomial dengan cara Horner atau pembagian sintetis ini saya bagi lagi menjadi 4. Yang pertama pembagian polinomial oleh X plus K, yang kedua pembagian polinomial oleh AX plus B, yang ketiga pembagian polinomial oleh pembagi berderajat 2, dan yang keempat pembagian polinomial oleh pembagi berderajat 3. Jadi, dua jenis yang pertama ini sama-sama pembaginya merupakan pembagi berderajat 1 atau fungsi linear. Cuma bedanya, yang X plus K itu fungsi linear dengan koefisien X-nya itu 1. Jadi, X plus 3, X min 2, nah seperti itu. Tapi kalau yang kedua ini, yang AX plus B, ini A-nya biasanya lebih dari 1. 2x min 1, 3x min 7, dan seterusnya. Jadi koefisien x-nya nggak 1. Kalau ini 1, ini nggak 1. Atau lebih tepatnya, lebih dari 1 biasanya. Positif kan ya, 2x, 3x, dan seterusnya. Oke, di part ini kita akan bahas yang pertama, yaitu pembagian polinomial oleh X plus K dengan cara Horner atau pembagian sintetis. Untuk membahas pembagian polinomial oleh X plus K dengan cara Horner atau pembagian sintetis, saya langsung terangkan pakai contoh soal. Di sini saya gunakan contoh bintang, yaitu contoh yang sempat kita kerjakan berulang-ulang dengan metode pembagian bersusun, dengan koefisien tak tentu, dan sekarang kita kerjakan dengan cara Horner. Tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian polinomial fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 3x plus 4 oleh X min 2 dengan cara Horner atau pembagian sintetis. Nah gini, metode atau cara Horner ini sudah pernah saya bahas waktu kita membahas bagaimana cara menentukan nilai polinomial. Ya, ada dua cara kan waktu itu, dengan cara substitusi dan dengan cara atau skema Horner. Nah, di sini prinsipnya sama. Jadi, cara Horner itu juga bisa digunakan untuk pembagian polinomial. Ya, jadi cara Horner bisa digunakan untuk menentukan nilai polinomial, dan yang kedua juga bisa digunakan untuk menentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian polinomial. Oke, caranya masih ingat? Kita buat L seperti ini. Lalu di sini, di baris yang pertama ini, kita isi dengan koefisien dari polinomial disusun urut dari pangkat tertinggi hingga pangkat terendah atau konstanta. Di sini kan sudah urut nih. Ini X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0 atau konstanta. Kita tulis koefisiennya, dimulai dari 2. Lalu koefisien X kuadrat ya, min 5. Lalu koefisien X itu 3, konstanta itu 4. Nah, lalu dulu waktu menentukan nilai polinomial itu bilangan yang kita taruh di sebelah kirinya tanda L ini, itu kan bilangan yang mau kita substitusikan ke polinomial. Ya, misalkan X sama dengan 2 ya dimasukkan 2 di sini. X sama dengan min 1 dimasukkan min 1 di sini. Nah, ini kan pembagian dibagi oleh X min 2. Yang ditaruh di sini berapa? Gini, tipsnya adalah di pembagian polinomial dengan cara Horner ini, yang kita masukkan di sini adalah pembuat 0 dari pembagi. Caranya ya gini, pembagi ini disama dengankan 0, X-nya sama dengan berapa? Jadi X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Ya, jadi kita tulis 2 di sini. 2 ini kan merupakan pembuat 0-nya ini. 2 min 2 kan 0. Kalau 2 dimasukkan ke X. X-nya pembagi. Ya kan? Lalu seperti biasa, seperti di menentukan nilai polinomial dulu. 2 ini turun. Taruh di sini. Lalu 2 ini dikali sama 2. 4 kan? Ditaruh di sini. Min 5 ditambah sama 4. Jadi min 1. Lalu 2 ini dikali sama min 1. Min 2 ditaruh di sini. Min 2. 3 ditambah min 2 itu 1. Lalu 2 dikali sama 1. Berapa? 2 ditaruh di sini. 2. 4 tambah 2, 6. Nah, yang terakhir ini, kalau dulu itu kan nilai dari fx-nya yang ini. Kalau sekarang 6 ini adalah sisa. Jadi ini sx-nya. Lalu hx-nya gimana? Hx-nya itu yang ini. 2 min 1, 1. Terus gimana 2 min 1, 1 ini menunjukkan apa? Gini, perhatikan ya.
tadi 2 min 5, 3, 4, ini kan koefisiennya ini, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, dan x pangkat 0. Atau di sini saya tulis ya, ini x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0. Nah, kalau misalkan sudah dibagi, pangkatnya turun 1. X pangkat 3 turun jadi X pangkat 2. Berarti ini 2 X pangkat 2. Min 1 ini X pangkat 1. 1 ini X pangkat 0 atau konstanta. Berarti hasilnya ya ini. 2X kuadrat min 1X atau min X plus 1. Gitu ya. Jadi di sini bisa kita tulis HX-nya adalah 2X kuadrat min X plus 1. SX-nya atau sisanya 6. Atau kadang juga ditulisnya seperti ini. 2 ini kan tadi pembuat nolnya pembagi. Kalau pembuat nolnya 2 berarti pembaginya X min 2. Kita tulis di sini. X min 2. Dikali sama hasilnya 2X kuadrat min X plus 1 plus 6 sisanya. Nah, ini kan membentuk yang itu seperti rumus. Ini adalah PX. Ini adalah HX. Ini adalah SX. Kan rumus dasar dari polinomial adalah fx, yaitu ini 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan px atau x min 2 dikali hx atau 2x kuadrat min x plus 1 plus sx, dalam hal ini 6. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini, hasil bagi dan sisa dari pembagian polinomial fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 3x plus 4 oleh x min 2 adalah hx atau hasilnya sama dengan 2x kuadrat min x plus 1 dan sisanya atau sx sama dengan 6. Ini kalau kalian cek di part-part sebelumnya hasilnya sama, baik dengan cara pembagian bersusun maupun dengan cara koefisien tak tentu. Oke? Contoh soal berikutnya. Tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian polinomial fx sama dengan 6x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus x oleh x min 1 dengan cara Horner atau pembagian sintetis. Oke, sama tahapnya kita buat L seperti ini, lalu kita susun koefisien polinomial dari pangkat tertinggi sampai terendah di sini. Yang pertama, koefisien x pangkat 4 ya, 6, lalu koefisien x pangkat 3 min 4, lalu koefisien x kuadrat. Nah, di sini nggak ada x kuadrat, langsung x. Terus gimana ini? Jangan dilompati langsung koefisiennya x terus kalian tulis 1 di sini. Salah. Harus tetap ditulis koefisien x kuadrat. Karena nggak ada, kita tulis 0. Baru koefisien x pangkat 1, 1, dan konstanta nggak ada lagi, 0 juga. Ngerti ya? Jadi jangan sampai dihilangkan atau dilompati ini. Tetap harus urut. Dari x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, sampai x pangkat 0. Oke, paham ya? Berikutnya bilangan yang kita tulis di sini itu berarti pembuat nolnya pembagi. Berarti x min 1 sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Jadi di sini kita tulis 1, lalu kita kerjakan seperti biasa. 6 turun, lalu 1 kali 6 ya, 6 ditaruh di sini. Jadi di sini gini, untuk cara Horner itu nggak perlu kasih panah-panah seperti di contoh sebelumnya. Kan saya kasih panah ke bawah, 1 panah ke 6, artinya dikalikan 6, hasilnya 6, ditaruh di sini panah lagi. Gitu seterusnya, itu nggak perlu ditulis panah. Itu kan tadi di depan saya hanya mereview bagaimana metode Horner ini bekerja. Tapi pada prakteknya nggak perlu ditulis. Ya, jadi di sini tulisnya cuma angka-angka aja, nggak perlu pakai panah-panah. Oke, lanjut ya. Min 4 tambah 6 berarti 2. 1 dikali 2 berarti 2. 0 tambah 2, 2. 1 kali 2, 2. 1 tambah 2, 3. 1 kali 3, 3. 0 tambah 3, 3. Oke, ini berarti yang terakhir ini adalah SX-nya atau sisanya. Berarti di sini, kalau kita tulis ya, 1 ini kan turun jadi pembagi. Pembaginya tadi kan X min 1. Lalu, hasilnya ini turun. Kan tadi 6 itu X pangkat 4, berarti ini 6 X pangkat 3. Lalu turun. Ini X pangkat 2, X pangkat 1, ini X pangkat 0. Berarti hasilnya atau HX-nya ya 6X pangkat 3, berarti ini plus ya. Plus 2X kuadrat, plus 2x pangkat 1 atau 2x saja plus 3 atau konstantanya 3 ditambah 3. Ini kan berarti px kali hx plus sx gitu ya. Jadi di sini bisa kita tulis hasilnya hx sama dengan 6x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 2x plus 3, sisanya atau sx-nya sama dengan 3. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini. Hasil bagi dan sisa dari pembagian polinomial fx sama dengan 6x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus x oleh x min 1 adalah
Hasil baginya hx sama dengan 6x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 2x plus 3, dan sisanya sx sama dengan 3. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.